menggunakan otak, pikiran. Saya mau berpikir positif, saya mau mendengar, melihat, semuanya dengan panca indera kita. Otak dia menyerap, dia melakukan segala sesuatunya lewat panca indera kita. Ya, jadi kita sebut otak itu sebagai pusat kesadaran fisik. Hati, nah ini satu hal. Hati adalah pusat kesadaran tubuh non fisik. Ya, sebetulnya ini tubuh fisik. Di sana ini ada tubuh non fisik. Kalau kita bilang, Bapak Ibu percaya ya ada energi alam ya. Nah, tubuh non fisik ini dia berinteraksi dengan energi alam sebetulnya Bapak Ibu. Ya, otak nggak terlalu. Ya, otak dengan kesadaran kita sendiri. Kalau dengan tubuh non fisik ini, iya. Dan kalau renungkan alam ini dari siapa, punya siapa, siapa yang menciptakan? Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi ini sebagai fasilitas kita berinteraksi dengan hal-hal yang energi-energi lain yang lebih banyak, ya, yang lebih luas sebetulnya. Nah, ini adalah hati kita. Otak memorinya terbatas, terikat pada dimensi ruang, waktu, dan tempat. Contoh, kalau saya nanya ya, Bapak Ibu coba minggu lalu, ya sekarang hari Kamis nih Bapak Ibu, minggu lalu pagi Bapak Ibu tuh makan apa? Minggu lalu ya, bentar lalu. Saya juga ya lupa ya. Kemudian juga ruang dan waktu. Kita nggak tahu nih Pak Sandi, di ujung saya nih sebelah sana ya, pintu sebelah sana tuh terjadi apa? Kita nggak tahu. Ya. Dan waktu itu kita taunya ya sekarang. Begitu waktu yang sudah lama kita sudah nggak ingat. Waktu akan datang kita juga tidak bisa mengaksesnya. Jadi kita terbatas sekali dimensi ruang, waktu, dan tempat. Kalau input yang sama, tadi sudah kita belajar ya Bapak Ibu ya, kita dalam proses tadi menjadi kita yang sekarang, di pikiran-pikiran kita, persepsi, pikiran itu akan menjadikan persepsi. Ketika saya melihat seseorang dengan orang yang selalu memakai kaos hitam, pakai sepatu boot, itu udah 2 kali saya temui, dia pasti orang jahat. Ya, jadi ketika saya ketemu lagi dengan orang yang pakai kaos hitam, pakai sepatu boot, kita langsung, aduh jangan-jangan dia orang jahat ya. Dia berdasarkan persepsi, memori kita, ya, sehingga dia terbatas banget. Ya cuma di situ. Dan dia tergantung dari persepsi kita, tergantung pengetahuan kita, pengalaman kita. Jadi satu hal itu menimbulkan reaksi yang berbeda dengan orang lain. Contoh, kalau Pak Sandi misalnya ya, Pak Sandi lihat rumah putih, Pak Sandi bilang, wah rumah putih, bersih ya, bagus loh, saya mau rumah kayak gitu ya. Tapi mungkin contoh lain Pak Imam, rumah putih, wah saya sih kurang suka ya, saya senangnya hijau tuh adem. Kenapa? Karena hijau tuh begini gitu kan. Berdasarkan persepsinya. Mungkin si Pak Imam waktu kecil, ini ya kita sambil santai ya, bercanda ya Pak Imam. Pak Imam itu pernah nyoret-nyoret dinding. Jadi dia kalau lihat putih gitu dia, aduh rasanya kayak kok bersih banget sih gitu ya. Rasanya jadi dia kurang nyaman gitu. Nah ini contoh aja ya. Tapi kita mau memberitahukan bahwa otak itu terbatas banget. Karena tergantung dari masukan-masukan yang pernah kita tahu. Memori-memori kita. Ya, hasilnya tiap orang akan beda tergantung dari pengalamannya dia. Bahkan mungkin tapi yang kalau hati, orang anak kembar pun, saya dulu pernah punya teman kembar itu Bu Oke ya. Itu pun sifatnya beda loh Bu. Terkadang saya nggak bisa membedakan ini si A atau si B karena mirip banget ya, suaranya, wajahnya semua. Karakternya beda. Bahkan si kembar pun beda ya. Karakternya juga beda ya. Iya, apalagi mungkin setiap kita tergantung juga. Nggak ada yang sama, unik manusia ini memang ya Bu ya. Saudara kita, iya. Kalau dipikir-pikir ya, kita nih misalnya berapa bersaudara. Tapi tiap orang bisa menjadi yang lain kan, ya. Karena mungkin masukannya sama, tapi apa yang dia alami beda. Itu ya. dia. Di sekolah ternyata dia
kebetulan karena di kelasnya tuh banyak yang pinter, dia biasa-biasa aja misalnya. Tapi kakak kita kebetulan gimana tuh kok dia nonjol gitu. Ya, pengalaman hidupnya tuh beda gitu. Ya, jadi itulah yang membuat semuanya menjadi beda. Kita kembali lagi ya. Nah, tadi ada pusat fisik, pusat kesadaran fisik otak, ini adalah hati. Hati adalah pusat ketenangan, pusat perasaan, pusat kedamaian sejati, pusat hubungan kita pada Tuhan. Dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Ya. Makanya ketika misalnya kalau kita anggap sabda Tuhan gitu ya, atau istilah Bapak Ibu masing-masing, itu dia nggak masuk ke otak. Karena kalau ke otak, ya dia bisa beda tuh pengalaman dia kan. Jadi ketika sesuatu yang sama nih saya sama Pak Sandi, tapi karena saya punya pengalaman beda, informasi yang saya terima beda, saya mengartikannya juga jadi beda. Iya. Bisa jadi mungkin teman-teman juga mendengarin materi Ibu yang sama siang hari ini sama persis materi slide-nya. Cara tangkapnya pun beda-beda di antara kita sekarang, Bu ya. Bisa jadi seperti itu ya? Yes. Materinya ini, tetapi pengalaman hidup Bapak Ibu itu yang membuat menjadi beda. Ya, gitu kira-kira. Nah, satu hal yang menarik ya, tidak dapat dipengaruhi apapun. Hati ini, perasaan ini. Ya, dan satu hal juga tadi pusat hubungan kita pada Tuhan. Ini berkaitan dengan kalau kita mau simpulkan yang tadi Bapak Ibu ya, tujuan kita, sukses kita mau yang di dunia atau yang di akhirat. Pasti kita pengennya dua-duanya dong. Benar nggak? Nggak mau kita ya di akhirat demi akhirat, tapi di dunianya saya miskin nggak apa-apa, saya dibully nggak apa-apa. Yang penting akhirat nggak juga kan? Jadi kita juga tetap mau di dunia bagus, di akhirat juga bagus. Nah, ini hati ini sangat tepat Bapak Ibu. Ya, karena bisa dua-duanya.